Di gambaran tadi kan gini, klek 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 klek, itu namanya jumping. Kalau sudah nonton konten sebelumnya soal bagaimana membuat perpindahan angle audionya smooth, nah sekarang saya akan ngebahas soal bagaimana membuat gambarnya juga perpindahannya smooth walau hanya menggunakan handphone. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sharing is Caring. Hari ini saya sedang bersama Ero. Yaps. Siapa sih Ero? Ero ini adalah teman saya, sahabat saya, adik saya, kadang dipanggil adik saya, yang udah keren banget. Karya-karya itu banyak, bikin video klip dari berbagai ya band-band terkenal atau brand juga, beberapa brand. Kemudian artis ternama juga ada. Karyanya banyak, bikin film atau video klip dan segala macam, atau beberapa video-video iklan. Itu Ero jago banget. Saya mah kalah lah sama Ero. Kalau mau tahu siapa apa karyanya Ero, ini dulu, nonton dulu nih. Kamu tuh bener-bener deh. Nah, jadi udah cinta kan sama Ero, karena tak kenal maka tak Sayang. Oke, tak gendong. Tak gendong. Oke, balik lagi ke topik bahasan kita kali ini. Di episode sebelumnya itu ketika perpindahan angle ke angle 1 dan ke angle 2 itu audionya lembut sehingga orang nggak ngeh patah-patah perpindahan angle-nya gitu ya. Nah, itu audionya, makanya harus tonton dulu, kalau nggak nanti akan bingung memahami setiap penjelasan yang ada di sini. Karena membuat perpindahan angle itu terkesan smooth itu ada dua hal yang harus diperhatikan, itu gambarnya dan audionya. Audio sudah dibahas, sekarang soal gambarnya. Nah, langsung aja untuk membahas gambar ini ada 3 poin penting ya, Ro ya. Yap. Ada 3 poin penting. Yang pertama itu adalah bagaimana cara, sebenarnya intinya semua continuity sih, atau kelanjutan dari sebuah gambar itu seperti apa. Yang pertama adalah bagaimana cara continuity dari properties yang ada di set. Ya, kelanjutan gambar ketika pindah dari angle 1 ke angle 2 itu propertinya aman atau pindah-pindah atau berantakan atau seperti apa, itu yang pertama properti harus diperhatikan. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Yang kedua adalah continuity dari sisi actingnya sendiri, gerakannya, ekspresi. Terus yang ketiga adalah tidak boleh jumping dari sisi pengambilan si gambarnya itu sendiri. Dari pada saat angling kamera tidak boleh jumping. Nanti akan saya jelaskan. Nah, sekarang saya akan jelaskan yang pertama dulu ya, Ro ya. Yang pertama adalah soal properti. Nih, misal gini, ini langsung saya praktekin aja ya. Misalnya ini teman-teman ini saya pakai handphone Samsung J3 Pro, saya nggak di endorse ya. Saya pakai Samsung J3 Pro yang ini handphone murah meriah kalau menurut saya, karena ini affordable banget handphone ini ya. Misalnya ngambil gambar saya dari sini. Nih, ini yang pertama soal ngomongin ini ya, properti, continuity property. Misal teman-teman ngambil dari sini, angle-nya dari sini untuk ngambil wajahnya Ero. Kita lihat nih ya, Ro agak ini, Ro. Oke, sorry Ro. Nah, misalnya Ero seperti ini ya, dari angle seberat ini. Biasanya kan kalau di film kan bisa gonta-ganti tuh, dari sini, dari atas, dari bawah gitu kan. Nah, misalnya dari sini, posisi Ero di belakangnya ada, nah itu kelihatan nggak di situ tuh ada. Nah, misalnya ada botol, jangan nyebut merek Ro, ya. Saya ada botol minuman, nggak apa-apa sih kalau mau di endorse. Saya dari sana tuh kelihatan tadi di kamera ini ada botol minuman di belakang sana. Tiba-tiba pada saat yang ingin variasi angle, dari sini, misalnya dari sini gitu udah jauh, tiba-tiba tuh si botol pindah ke situ atau mungkin hilang sama sekali gitu dari frame. Padahal dia harusnya masih ada. Itu namanya nggak continuity dari sisi properti. Apalagi yang paling parah, Ero pada saat dari sini pakai topi tiba-tiba dari sini topinya dibuka atau rambut kayak gitulah. Gitu. Atau tiba-tiba nggak pakai topi, itu lebih parah lagi. Itu lebih parah lagi. Dan kenapa? Kan mungkin teman-teman berpikir nggak mungkin kayak gitu. Mungkin kalau kita udah timnya sedikit, kerjanya ngejar waktu, kemudian kita ditunda-tunda. Makanya pada saat mengambil short film itu jangan langsung break di tengah-tengah gitu. Satu scene misalnya adegan Ero sedang duduk, tiba-tiba
dari sini kita ambil, lapar kita break dulu tim gitu. Jangan, jadi selesaikan break itu satu scene sebaiknya. Karena apa? Pada saat kita sudah makan, tiba-tiba ada yang nggak tertib nih, masuk ke set gitu ya. Tiba-tiba naro apalah gitu, misalnya ada gelas di sini ditaruh gitu. Lupa. Padahal sebelumnya nggak ada gelas, kok tiba-tiba ada gelas. Itu namanya dari sisi continuity-nya tidak diperhatikan propertinya. Karena apa? Mungkin terkesan itu tidak signifikan. Tetapi kalau hal yang tadi, pakai topi tiba-tiba nggak pakai topi, misalnya kelupaan gitu, karena nggak dicatat gitu, atau istirahat 1 jam 2 jam lupa gitu, main syuting aja sebelum pakai topi atau nggak pakai topi, berubah lah ibaratnya kayak gitu. Nah itu berpengaruh sendiri dari sisi smoothnya dari si gambar itu gitu. Karena apa yang ada di gambar selayaknya sama persis, seolah-olah kan dalam film itu walaupun multiple angle, penonton tidak melihat belakang layarnya ya, Rok ya. Tetapi dia apa yang ada di depan layar gitu. Kan itu kan cuma sekian detik pindah ke sini tiba-tiba nggak, itu terkesan kayak loh kok tiba-tiba hilang. Nah itu dari sisi properti. Nah yang kedua saya terus yang ngomong, harus Erok nih. Erok sudah jago, maksud saya terus yang ngomong. Erok, yang kedua apa Rok? Yang kedua itu adalah perubahan gerakan. Kalau misalnya kita nge-shoot dari berbagai angle, upayakan gerakannya itu tetap sama ya, atau kalau kita berekspresi itu tetap sama ekspresinya. Contohnya, misalnya di syuting dari depan kita sedang posisi praktekin aja, pakai ini on ya. Misalnya gini dari depan kita lagi posisi merenung dan tangan di hidung seperti ini. Nah, saat kita berubah angle, saya dari sini usahakan tetap seperti ini, jangan langsung berubah tangannya seperti ini terus saya kayak gitu. Jadi tidak continuity gitu. Tidak continuity pada gerakan. Ya. Jadi usahakan tetap seperti ini juga. Jadi continuity-nya dapat. Nah, itu smooth-nya dari adegan. Oh ya, ada yang saya lupa tadi jelaskan di depan. Ini megang handphonenya juga. Ini kan kita tidak pakai stabilizer ya atau penstabil alat khusus ya. Itu mahal banget kalau seandainya kita pakai kayak gitu. Ini yang gratisnya sudah saya jelaskan di konten sebelumnya bagaimana cara pegang gambar yang baik. Tapi saya nggak akan detailin di sini. Nanti nggak ditonton dan konten yang sebelumnya. Jadi tonton dulu cara megang handphone yang baik seperti apa dan bagaimana membuat stabilizer tanpa menggunakan stabilizer yang beli. Jadi manual pakai tangan, ada di konten sebelumnya. Nah, sekarang yang ketiga apa, Rok? Yang ketiga itu adalah angle ya, jumping kamera. Ya. Gimana, Rok? Angle jumping kamera itu maksudnya gimana? Kalau misalnya pengambilan atau syuting, misalnya kita sudah mengambil gambar wide, kalau bisa ya penjelasan soal wide, long shot itu udah ada di konten sebelumnya. Kalau nggak nonton makanya nggak akan jumping langsung loncat ke sini tuh bingung ya. Oke, anggap aja udah nonton ya. Gimana lanjut, Rok? Misalnya kita mengambil dari gambar yang dimensinya luas seperti ini, kita semua kelihatan. Jangan pindah sedikit-sedikit. Ya itu nanti jatuhnya jadi jumping ya. Pindahnya itu kalau bisa pakai angle yang lain gitu. Betul. Jadi ibaratnya biar supaya tidak kaku dan tidak jumping, lompatnya seperti lompat sedikit doang, itu ganggu sih. Kalau di video. Sangat ganggu ya. Iya. Masih bingung. Apa yang dimaksud sama Kita praktekin. Oke. Jadi gini, tadi gimana, Bro? Misalnya dia gambarnya dari sini katakanlah dapatnya lu cuma dapat medium sih. Iya, misalnya medium. Medium shot. Dari sinilah angle-nya ya. Iya. Nah, ini Ero posisinya dari sini. Seperti ini. Dari sini ya misalnya nih, sorry ini saya lagi takut nutupin kamera, saya agak jauh-jauh begini. Saya dari sini ya. Tiba-tiba teman-teman bikin angle kedua cuman begini. Iya, pindah sedikit doang. Cuman segini gitu. Atau cuman begini gitu. Nah, itu namanya jadi gambaran tadi kan gini, klek. Itu namanya jumping. Iya. Ya, itu yang biasanya orang tidak sadar itu jumping. Kalau seandainya mau pindah sekalian. Iya. Misalnya dari sini, kalau ternyata mau satu angle yang sama, ya langsung padat banget sekalian. Iya. Apa namanya, Rok? Extreme ya? Extreme shot. Extreme shot, misalnya kayak gini, misalnya ngambil mata atau apa. Nah, itu namanya extreme shot. Seperti itu ya. Atau kalau nggak dari sini, pindahnya langsung yang lain ya. Pindah gitu. Jadi itu orang akan terkesan variasi atau variatif angle. Tapi kalau seandainya cuma nganggung dikit-dikit, malah jadinya bahasa awamnya adalah bahasa yang sering dipakai ya. Itu jumping. Ini gambarnya jumping nih gitu. Nah itu jangan. Buat videonya jadi kurang nyaman. Jadi kurang nyaman karena orang akan jadi ngeh atau notice banget terhadap perpindahan gambar. Tapi kalau seandainya smooth ditutup dengan audio yang smooth juga, orang nggak ngeh walaupun ganti-ganti gambar. Tapi sekalipun audionya smooth tapi gambarnya jumping, orang jadi kok gambarnya klek gitu, kayak cepet pindahnya gitu ya. Padahal kita pakai satu kamera jadi seperti multi kamera ya. Jadi multi kamera tapi nanggung gitu kayak gini. Kalau seandainya benar tanpa jumping jadi kayak multicam. Tapi memang film-film bioskop itu rata-rata satu kamera, teman-teman. Iya.
Karena kalau broadcasting baru dia multicam. Kalau kamera di film itu yang multicam biasanya untuk shot-shot yang susah, misalnya ada adegan bom meledak yang nggak bisa diulang, mobil terbalik, itu kameranya banyak karena untuk backup shot. Tapi kalau untuk yang standar seperti ini rata-rata kamera di syuting film itu juga cuma satu kamera. Kalau nggak percaya tonton konten kami yang soal bikin film bersama Hanung Bramantyo dan Dian Sastro, itu kamera cuma satu, kameranya mahal sih. Itu ya, jadi kita rangkum dari semua tadi yang sudah kita praktekin ada 3 poin, yaitu pertama propertinya harus continuity, terus acting atau gerakannya harus continuity, dan gambarnya pada saat pengambilan angle tidak boleh jumping. Semoga sudah mengerti ya. Kalau seandainya ada yang belum paham di episode kali ini, itu sudah dijelaskan di konten sebelumnya, jadi tonton, jangan di skip. Siapa tahu kalau nggak di skip itu sudah ada jawabannya tanpa bertanya. Ya, benar sekali. Tapi kalau seandainya memang masih ada yang perlu ditanyakan, komen aja. Komen, kemudian kalau seandainya memang ini bagus, bagikan ke teman-teman yang lain ya. Gitu, supaya informasi ini nggak berhenti di Anda. Jadi benar-benar kita informasi yang baik, kalau Anda menurut baik, ini bisa dibagikan ke semua orang yang masih belajar, terutama. Kalau sudah profesional, pasti ada yang lebih lagi ya, Ro ya. Kalau untuk yang terutama yang masih belajar, ini pengetahuan dasar yang sebenarnya mungkin kalau seandainya tahu jadi lebih keren ya, video-videonya atau bahkan film pendeknya menggunakan handphone lebih bagus. Nah, komentarnya sebaiknya menggunakan komentar yang baik-baik ya teman-teman. Bukan masalah kita berdua atau siapapun yang ada di YouTube itu dilindungi sama Undang-Undang ITE, tetapi tolonglah kita sama-sama belajar untuk mencontohkan yang baik kepada generasi muda. Karena yang nonton nggak cuman kita juga, seumur-umur kita nih. Anak-anak juga bisa nonton YouTube, masa baca komentarnya nggak baik. Nah itu kita jaga, itu jangan mengajarkan ketidakbaikan kepada generasi penerus kita ya, mesti kayak gitu. Kita hal kecil itu sangat berpengaruh kepada bagaimana bangsa ini maju. Berat banget saya ngomongnya karena saya punya semangat. Tapi itu sangat penting. Nama itu penting gitu, karena kita tunjukkan citra bangsa Indonesia itu bagus gitu ya. Komentar yang santun, kalau santun saya balas, kalau saya ada waktu saya balas insya Allah. Jadi tapi kalau saya late reply mohon maaf ya karena kesibukan, tapi insya Allah pasti saya balas seperti yang sudah-sudah. Dan kalau seandainya untuk mau kepo-kepoin sedikit gitu ya, saya tadi lupa menjelaskan saya lagi di mana ini, Ro. Kita lagi ada di Studio Gantar. Studio Gantar. Nah, di Studio Gantar itu lokasinya di mana? Kepoin aja YouTube ya, Ro ya. Kita punya channel YouTube juga. YouTube-nya di Gantar. Atau kalau seandainya mau lebih tahu lanjut soal Ero atau saya ada Instagramnya, Ero juga ada Instagramnya, silakan dikepoin gitu. Tapi yang kalau saya sih lebih pengen sih di YouTube ini yang yang lebih di itu ya, karena banyak sekali informasi nggak cuma ngomongin soal film, bisa juga ngomong orang penting, pakar, artis, orang terkenal, kemudian tips-tips atau tutorial yang lain, nggak cuma ngomongin soal film. Dan kalau emang baik, bagikan, karena sharing is caring, bagian yang baik dan buang yang buruk.